Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Siti Meliha dengan nomor NIM 126 205 212 145 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar?
seharian. Ada yang bekerja di perkantoran, di bank, di sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Ada yang tahu kalau pedagang bekerjanya di mana? Di pasar, Bu. Selain di pasar, di toko. Ya, benar sekali. Selanjutnya yaitu sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Selain kondisi geografis yang sudah disebutkan tadi, yaitu sumber daya alam, ada beberapa hal yang mempengaruhi dari kondisi perekonomian daerah. Misalnya bangunan jembatan dan jalan atau infrastruktur. Jadi kalau jalannya rusak, aktivitas perekonomian kita ini akan terhambat. Misalnya Mbak Dila ini kan seorang pedagang. Terus Mbak Dila ini mau pergi ke pasar untuk berjualan, tapi jalan yang akan dilalui ini rusak. Berarti kan Mbak Dila tidak bisa pergi ke pasar untuk berdagang. Ini berarti aktivitas perekonomian yang akan dilakukan Mbak Dila terhambat. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Dan yang terakhir sumber daya manusia. Baik, selanjutnya kita akan bermain peran agar kita bisa lebih memahami tentang materi ini tadi. Ibu akan memanggil dua anak. Silakan Mbak Dila dan Mbak Dini untuk maju ke depan. Mbak Dila dan Mbak Dini, jangan berpindah. Ya duluan, Bu. Iya, nggak boleh ya, harus berdamai. Oke, jadi Ibu punya dua aktivitas ekonomi. Yang satu jadi nelayan, yang satu jadi petani. Kira-kira kalian pilih yang mana? Nelayan. Petani. Ya sudah, selanjutnya. Dan kalian sudah tahu kan, petani dan nelayan itu kerjanya di mana? Tahu. Ya kalau petani di mana, Mbak? Di sawah. Kalau nelayan di laut. Oke, baik. Jadi sekarang ini ceritanya pagi-pagi. Kalian di rumah masing-masing. Sini sawah ya, sini laut. Silakan Mbak pergi bekerja. Teman-teman diperhatikan ya, ini mereka sedang melakukan aktivitas ekonomi di masyarakat. Mbak Rizka bisa tolong dijelaskan ini aktivitas apa yang dilakukan oleh Mbak Dila? Mbak Dila sedang melakukan aktivitas pertanian dengan cangkul, memanen lombok. Oh baik, selanjutnya Mbak Rufi bisa dijelaskan aktivitas apa yang dilakukan oleh Mbak Yuni? Menjaring ikan. Gimana menjadi ikannya Mbak? Laut. Pekerjaannya Mbak Yuni tadi apa? Nelayan. Ya benar sekali, terima kasih Mbak.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan analisis dari micro teaching yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu saya akan mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching. Yang pertama yaitu kekuatan. A. Penggunaan ice breaking sebelum memulai pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan fokus dan minat belajar peserta didik. B. Peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan proses bermain peran. C. Memanfaatkan media berupa PowerPoint yang memiliki visual menarik agar dapat menarik perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu kelemahan. A. Peserta didik akan mudah jenuh jika materi yang disampaikan banyak. B. Media visual seperti PowerPoint kurang cocok diterapkan di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, karena kurang menjangkau peserta didik yang duduk di bangku belakang. Selanjutnya, teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Saya menggunakan teori belajar Piaget, di mana peserta didik diberikan pengalaman yang unik yang akan diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Adanya interaksi dengan lingkungan dapat membuat struktur kognitif berubah, yaitu dengan permainan peran. Pengalaman belajar peserta didik akan terbentuk dalam tahap bermain peran, seolah peserta didik terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya yaitu terapkan umpan balik dari sesi micro teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran. Pada micro teaching sebelumnya, kurang memanfaatkan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan bermakna, yaitu peserta didik kurang terlibat dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Perubahan yang saya lakukan dalam pembelajaran saat ini yaitu dengan lebih memanfaatkan media pembelajaran yang diharapkan dapat membangun motivasi dalam diri peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasilah aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching. Yang pertama, pada saat sesi micro teaching, ada dua peserta didik yang terlibat pertengkaran saat diminta maju ke depan kelas untuk bermain peran. Kemudian, guru memisahkan dan menenangkan. Yang kedua, pada saat akan memulai pembelajaran, terdapat satu peserta didik yang terlihat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Guru mengkonfirmasi hal tersebut dan mencoba menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tersebut dapat lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.